Gambar. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah. sehat. Saya izin untuk membuka sesi ya Pak. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak Mahdisin dari BPJPH, yang saya hormati Ibu MOT dan fasilitator Halal Institute yang bertugas untuk pelatihan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyelesaian halal angkatan eh, 12 ya, atau 212 nih. Ya, Alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat berhadir dalam forum yang mulia ini dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rahmayanti, fasilitator sekaligus moderator untuk materi pertama kita hari ini. Sesuai jadwal ya, selama lebih kurang 2 jam ke depan kita akan mendengarkan materi terkait regulasi sistem jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelih halal bersama Bapak Hadisin. Eh, Nanti materi kita akan disampaikan dalam 2 sesi. Pertama mungkin ada sesi penyampaian materi, kemudian 30 menit terakhir nanti akan ada diskusi. Nah, Bapak Ibu di sini bisa berdiskusi panjang bersama Bapak. Kenapa sih produk-produk di Indonesia ini harus sertifikat halal gitu ya? Kemudian apa saja peran penting atau peran dari Bapak Ibu sebagai penyelia nantinya di industri atau di badan usaha Bapak Ibu? Nah, perlu saya informasikan Bapak, mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa peserta kita ada 24 orang, berasal dari berbagai bidang usaha, ada makanan minuman, ada juga dari kosmetik, ada juga dari barang gunaan, kemudian eh, jasa penyimpanan, warehouse, dan juga jasa distribusi. Ada beberapa juga dari dapur MBG, Bapak. Baik, mungkin itu saja informasinya, Pak. Eh, waktu kita dari jam 9.30 hingga jam 11.30 nanti. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek ya Mbak Rahma nanti kalau suara Baik. saya terputus. Ya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih ya Mbak Ai, Mbak Rahmah yang sudah menemani sesi kali ini. Sebelum kita ini hari pertama kan ya, sebelum memasuki materi-materi yang selanjutnya, biasanya seluruh plan pasti dibuka dengan pemahaman mengenai regulasi terlebih dahulu, ya, agar nanti Bapak Ibu semua tidak kesulitan dalam memahami sebetulnya apa sih ini yang sedang saya pelajari, ya. Ini posisi penyelia ini saya jadi apa sih nantinya, ya. Di mana sih pengaturan mengenai penyelia halal ini nanti saya akan paparkan, ya. Kita akan mulai ini mengenai regulasi terlebih dahulu ya. Nanti ada slide-slide penting ya terkait apa tugas dan tanggung jawab sebagai penyelia halal, ya. Bapak Ibu semua, penyelenggaraan jaminan produk halal itu di Indonesia dia memiliki dasar hukum, ya. Dasar hukum yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang 33 2014 ya tentang jaminan produk halal. Nah, maka dari sini saja sudah kelihatan sebetulnya halal sudah diatur sejak 2014 undang-undangnya, ya. Kemudian ada juga Undang-Undang 6 tahun 2023. Ini biasa yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Nanti kita akan melihat dua isi undang-undang ini mengatur apa sih? Ada tidak sih ya di dalam undang-undang ini mengenai penyelia? Nanti kita akan lihat. Ya. Dua undang-undang ini sudah banyak peraturan pelaksanaan, ya peraturan pelaksanaannya. Mulai dari peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan badan, peraturan menteri, keputusan badan, keputusan menteri, ya itu ada. Ya.
Nah, kita akan lihat undang-undang yang pertama dulu. Undang-Undang 33 2014. Apa sih isinya? Ya, inilah dia isinya. Bapak Ibu semua tidak perlu menghafal ya pasal-pasal di dalam undang-undang, cukup melihat konstruksi pengaturannya itu apa di dalamnya apa aja. Ya, kita akan lihat di sini. Undang-undang ini memiliki 11 bab yang sangat penting untuk diketahui oleh penyelia itu ya kurang lebih sampai dengan bab 5. Nanti bab 6 ke sana ya itu sudah di luar penyelia ya. Kita lihat di bab 1. Bab 1 undang-undang ini mengatur semua kalimat atau kata yang berulang di dalam undang-undang pasti diungkap definisinya di dalam bab 1 ini. Apa itu BPJPH definisinya, apa itu LPH, auditor, MUI, ya, termasuk juga apa itu penyelia, ya, ada di dalam bab 1. Kemudian bab 2 itu bicara mengenai siapa saja yang erat kaitannya di dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Bab 2 ini ada BPJPH, ada kementerian lembaga, MUI, LPH, dan auditor halal. Ya, inilah kira-kira hal-hal yang penting aktor di dalam sertifikasi halal. Kemudian bab 3 mulai diberikan ya pemahaman mengenai apa itu bahan. Bahan apa yang boleh, bahan apa yang tidak boleh di dalam sertifikasi halal. Juga diungkap di bab 3 ini apa itu proses produk halal. Ya, ini bab 3 sebelum nanti si pelaku usaha ya. Nah, bab 4 kalau sudah diketahui pemahaman mengenai bahan, mana-mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Kemudian apa itu proses produk halal. Kemudian bab 4 dipersiapkanlah, ini namanya bab pelaku usaha. Bab pelaku usaha ini adalah dipersiapkan yang akan mengajukan sertifikasi halal, subjeknya, ya. Ini agak dipersiapkan di bab 4 ini, legalitas pelaku usahanya berupa NIB, kemudian daftar bahannya semua diungkap apa saja ya proses produk halalnya, dan juga di dalam bab 4 ini pelaku usaha itu kalau mau mengajukan sertifikasi halal wajib memiliki penyelia. Mulailah kelihatan, oh di sini ternyata penyelia di dalam undang-undang halal. Jadi penyelia ini ada di dalam bab 4 pelaku usaha. Nah, jadi Bapak Ibu adalah nanti penyelia halal ini nyatu ya ke dalam pelaku usaha ya. Nah, kalau sudah pelaku usaha menyiapkan NIB, daftar bahan sudah diungkap, penyelia halalnya sudah punya, kemudian barulah bab 5, ini bab 5 tata cara memperoleh sertifikat halal. Mulai dari permohonan sampai dengan terbit nanti. Kita lihat di sampingnya, bab 5 ini adalah nih, nomor 9 sampai dengan ini. 9 ya, maka pelaku usaha tadi kalau sudah lengkap bahan proses penyelia ada, NIB ada, dia mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH. Ketika bermohon di dalam sistem BPJPH ya mengajukan permohonan, si pelaku usaha harus memilih LPH mana ya yang akan turun ke pelaku usaha. LPH ini lembaga pemeriksa halal ya. Dia nanti akan turun ke pelaku usaha ya melakukan pemeriksaan dan pengujian. Yang melakukan ini adalah auditor halal nanti. Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh LPH melalui auditor halal nanti hasilnya akan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan halalnya.
Kalau sudah ditetapkan halal oleh MUI, maka hasilnya nanti ya disampaikan hasil penetapan jaringan ya. Monitor, Pak. Maaf, mungkin jaringannya. Jaringannya terputus ya. Kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Yang belum absen silakan absen dulu sambil kita menunggu Pak Madisin kembali. Nur Mutia Rahman, lempar ya Bapaknya ya. Ibu Nur Mutia Rahman, silakan absen Ibu. Sudah saya nih Bu, ini sudah saya klik. Oke, oke. Pak Madisinnya udah kembali. ya, terputus. Biasa Putus ya Pak ya. sinyal. Ya, saya coba lagi ya. Emang Ya. lagi banyak nih yang pakai. Sebentar. Nah, ya, kalau tadi sudah dapat sertifikat halal, sudah dilabelkan halal, kemudian kalau terjadi perubahan bahan atau proses, ya, maka dia wajib melakukan pembaruan sertifikat halal. Juga diatur di dalam bab 5 terakhir ini adalah bagaimana berapa sih pembiayaan di dalam permohonan sertifikasi halal. Selesai sudah pembahasan mengenai sampai dengan terbit sertifikat. Ya, kalau bab 6 ini ke sana sudah di luar nih ya BPJPH ya BPJPH pelaku usaha ya penyelia halal membantu pelaku usaha sudah sampai dengan sertifikat halal selesai, maka bab 6 dibangun ya BPJPH membangun kerjasama internasional. Ini dalam rangka mengantisipasi bagaimana sih pemenuhan kewajiban sertifikasi halal untuk produk impor. Ini juga sama diatur ya. Harus ada MRA ya dengan lembaga sertifikasi halal di negara setempat ya dengan BPJPH. Kemudian bab 7 ada pengawasan. Jadi kalau sudah dapat sertifikat halal semua ya, ini dilakukan pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan halal? Bisa BPJPH, bisa kementerian lembaga, atau sekarang ini sudah ada CPNS ya, calon pegawai negeri sipil ya, yang bertugas melakukan pengawasan se-Indonesia. Ini sudah 680-an ya. Nah, juga nanti yang mengawasi BPJPH juga sama, mungkin bulan depan lah ya. Ini hari ini sudah saya perbaiki ke Kementerian Hukum bahwa BPJPH akan punya 10 perwakilan di daerah ya, 10 provinsi ya. Dari 10 provinsi nanti dia akan membawahi semua provinsi di Indonesia ya. Nah, itulah kira-kira yang akan melakukan pengawasan. Kemudian ada juga bab 8, peran serta masyarakat. Jadi masyarakat diberikan peran serta juga melakukan pengawasan. Kalau ada ya produk halal, kemudian dia ada yang aneh-aneh, katakanlah ditemukan yang tidak halal, walaupun sudah punya sertifikat, maka masyarakat bisa melakukan pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. 9 ya, ini ketentuan mengenai pidana di dalam halal, kemudian 10 ketentuan peralihan, dan diakhiri dengan ketentuan penutup. Selesai sudah. Inilah isi dari Undang-Undang 33 2014. Di tahun 2014 ini memang tidak ada pengaturan mengenai self declare
mengenai lembaga pendamping, mengenai pendamping PPH, tidak ada ya. Memang semua itu sama ya. Semua pelaku usaha kecil, menengah, besar, UMK itu dilakukan pemeriksaan melalui LPH ya, oleh auditor halal. Nah, undang-undang ini ya mengalami perubahan. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kan Undang-Undang Cipta Kerja banyak tuh, bukan hanya halal ya. Dari Kementerian Tenaga Kerja juga sama, banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa ketentuan halal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Jadi halal melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dia memberikan kemudahan ke pelaku usaha. Dia memberikan peluang kerja ya untuk masyarakat. Kita lihat isinya. Undang-Undang Cipta Kerja mengenai substansi halal ya, yang berwarna biru. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, halal bagi UMK itu diberikan kemudahan. Jadi kewajiban bersertifikat halalnya bisa melalui self declare, pernyataan ya. Tapi pernyataan ini harus ya sesuai dengan standar BPJPH ya. Harus ada pendampingan PPH ya. Jadi kalau si ada UMK self declare kemudian dia mengajukan permohonan kepada BPJPH, harus ada terus peran serta dulu masyarakat di dalam pendampingan. Jadi pendamping PPH turun dulu melihat seluruh permohonan yang diajukan oleh UMK ini ya. Jadi kelihatan nih Undang-Undang Cipta Kerja halal. UMK diberikan kemudahan, masyarakat diberikan peran serta juga. Kemudian pembiayaannya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan. Pembiayaan untuk self declare ini gratis ya. Seluruh kebutuhan biaya itu ditampung ya, dibebankan kepada APBN, APBD ya, atau dana-dana lain. Tahun ini saja BPJPH itu kurang lebih 1 juta kuota ya, 1 juta lebih bahkan ya. Tahun depan 1.350.000 ya sertifikat halal. Kalau diuangkan ya mungkin kurang lebih tahun depan itu bisa sampai 300 miliar. BPJPH membantu untuk UMK ini. Nah, jadi itu kemudahan yang ketiga mengenai biaya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja selain biaya juga sama diberikan waktu yang pasti. Jadi untuk yang self declare ini waktu diberikan sampai dengan terbit itu 13 hari kerja. Kemudian untuk yang reguler diberikan waktu 21 hari kerja. Apalagi yang baru tentang halal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Ini yang berwarna ungu, kemudahan penyelia halalnya. Jadi kemudahan penyelia halal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk yang ini. Self declare, UMK self declare itu penyelia halalnya boleh tidak memiliki sertifikat pelatihan ini. Kalau dia memiliki lebih bagus. Hal yang baru lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, masa berlaku sertifikat halal. Kalau sebelumnya itu Undang-Undang 33/2014 dia mengatur 4 tahun. Sekarang ya ini selama si pelaku si produk. Terakhir hal yang baru adalah adanya Komite Fatwa Produk Halal. Jadi di negara ini ada 2 lembaga yang memiliki tugas sama, menetapkan kehalalan produk. Bedanya adalah objeknya. Ada komite fatwa ini dibentuk akibat Undang-Undang Cipta Kerja. Ini memfatwakan untuk yang self declare, ya. Tuh. Itulah kira-kira hal-hal yang baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai halal. Selesai sudah 2 undang-undang mungkin 15 menit ya. Selesai ya. Nah, kemudian undang-undang ini banyak peraturan pelaksanaannya, mulai dari PP ya, PP 42 sampai dengan keputusan Kepala BPJPH ya.
Nah, kemudian ya, nanti sebelum memasuki slide-slide yang penting sebagai penyelia, saya akan memberikan wawasan mengenai kenapa sertifikat halal ini wajib di Indonesia. Ini alasannya, dasarnya. Pasal 4 di dalam Undang-Undang 33 2014 dikatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kalimat wajib inilah akhirnya ya produk ya harus memiliki sertifikat halal. Pertanyaan selanjutnya, produk mana sih yang benar-benar wajib sertifikat halal ini? Mana sih rinciannya ini? Jadi produk yang terkena kewajiban sertifikat halal itu ada dalam bentuk barang, ada yang dalam bentuk jasa. Kalau barang mana yang terkena kewajiban sertifikat halal? Nih, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan. Kalau jasa, ini jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Inilah jasanya. Intinya begini, kalau umpama pelaku usaha memproduksi ini, termasuk dia juga yang menyimpan dan mengolahnya, ya, maka dia hanya terkena kewajiban sertifikat halalnya hanya barang saja, kecuali beda perusahaan ya. Penyimpanan, pengemasan ini beda perusahaan, baru dia terkena jasa. Ya. Nah, rincian makanan minuman sampai dengan barang gunaan ini sudah diungkap. Ada ribuan produk ya yang sudah ditetapkan yang benar-benar wajib. Ini ada di KMA Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 ya. Selain dari barang-barang yang kategori ini ya sudah dia tidak wajib sertifikat halal. Pertanyaan selanjutnya, kapan barang-barang ini bisa dikatakan wajib? Ada tahapannya ya. Satu, tahapan pertama nanti mana barang yang wajib sertifikat halal. Ini ya untuk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, ya hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Inilah tahapan pertama yang wajib. Kalau ini dibagi berdasarkan skala pelaku usaha. Menengah besar, ya ini sudah jalan saat ini, ya. Kemudian mikro kecil dan produk impor itu adalah tahun depan nih, 17 Oktober 2026 akan masuk benar-benar dikatakan wajib. Tahapan selanjutnya apa saja produknya? Nih, tahapan selanjutnya adalah obat. Ya, obat bahan alam. Ya, ini kapan? Obat kuasi, suplemen kesehatan, ini 2026. Obat bebas 2029, obat keras nanti 2034. Ya, terus sampai ke bawah. Jika sebelum waktu tahapan ini belum memiliki sertifikat halal, ya tidak apa-apa, ya. Jadi barang tetap ya boleh beredar, ya. Nah, inilah kira-kira kapan dikatakan wajib ya semua produk tadi. Kembali konsentrasi ke penyelia. Kenapa penyelia halal itu harus ada di dalam sertifikasi halal? Ini jawabannya. Di dalam pasal 24 Undang-Undang 33 2014 dikatakan bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib, salah satu kewajibannya adalah memiliki penyelia halal. Ya, inilah ya sehingga Bapak Ibu semua adalah yang akan membantu pelaku usaha di dalam permohonan sertifikasi halal. Wah, terlempar lagi nih Pak, Pak Madisin. Bentar. Oh, sudah dulu. Sudah Bu? Sudah, Oke. sudah Pak. Ya, sip. Ya. Jadi inilah kenapa penyelia halal itu harus ada, ya. Nah, bagaimana sih
Memang nih sinyalnya nih, karena di BPJPH saat ini kurang lebih ada 500 orang mungkin yang menggunakan WiFi. Saya juga sama tadi udah pakai tethering tapi tetap down. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Lanjut ya. Bagaimana sih, apa sih itu definisinya penyelia halal? Kita lihat. Dan syaratnya apa? Kita lihat. Ini. Jadi penyelia halal, Bapak Ibu nanti kalau sudah lulus ya, kemudian ada di pelaku usaha, secara definisi di dalam undang-undang atau PP, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Dari definisi ini kelihatan ya, dapat dipahami bahwa keberadaan penyelia halal bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Dia harus tetap berada ya di dalam pelaku usaha karena penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Selama pelaku usaha memproduksi produk, wajib ada penyelia. Bagaimana sih syarat menjadi penyelia? Syaratnya hanya dua, Islam, kemudian memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Kalau syarat A bisa dipenuhi dengan KTP, bagaimana yang B? Yang B ini cara memenuhi dokumennya adalah lulus di dalam pelatihan ini. Maka akan dapat sertifikat ya, maka dia dianggap sudah memenuhi syarat yang B ya, atau nanti sampai dengan sertifikat kompetensi. Dari mana sertifikat pelatihan bisa kita dapat? Tentu dari lembaga yang boleh menyelenggarakan pelatihan. Siapa saja yang bisa menyelenggarakan? Bisa BPJPH, bisa perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan lain. Kalau perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain ingin menyelenggarakan pelatihan ini, maka wajib ditetapkan terlebih dahulu oleh BPJPH sebagai pelaksana pelatihan. Kalau belum ditetapkan oleh BPJPH, kemudian menyelenggarakan pelatihan ini, maka sertifikatnya tidak bisa diakui. Kalau sertifikat kompetensi dari mana? Yaitu dari lembaga sertifikasi profesi, ya, LSP yang sudah mendapat izin dari BNSP, lisensi dari BNSP. Bagaimana sih ya kalau memang ini sudah diatur mengenai penyelia terkait pelaku usaha, bagaimana sih ketentuannya penyelia ini? Jadi penyelia halal ini ya itu diatur ada 3 kategori. Penyelia halal yang UMK Set Declare, penyelia halal yang UMK reguler, penyelia halal yang pelaku usaha menengah besar dan luar negeri. Bagaimana ketentuannya? Kalau UMK Set Declare ya, maka sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi ini boleh tidak dimiliki ya. Tapi ini selama si pelaku usaha itu ya muslim. Kalau non muslim tetap dia harus ada minimal pegawai yang memiliki sertifikat pelatihan. Tapi kalau pelaku usahanya itu yang memiliki adalah memang muslim, boleh dia maju sebagai penyelia ya tanpa sertifikat pelatihan. Untuk UMK reguler bagaimana ketentuannya? Ya, maka sertifikat pelatihan ini harus ada salah satu atau dua-duanya, sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi. Kalau bahasa hukum dan garis miring atau ini ya, maknanya adalah boleh salah satu, boleh dua-duanya dimiliki. Tapi kalau ketentuan penyelia untuk yang menengah, besar, dan luar negeri, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, wajib ada dua-duanya. Dia tidak ada kalimat atau, ya, dan ini maka dua-duanya wajib dimiliki. Ya. Itu kira-kira, nah kalau umpama penyelia halal sudah berada di pelaku usaha, apa sih tugasnya? Tugasnya sudah ditetapkan di dalam undang-undang ataupun PP 42 ya, bahwa penyelia halal itu tugasnya ada 4. Mengawasi proses produk halal di perusahaan,
menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, ya, agar tidak terjadi kontaminasi, agar tidak tercampur ada non halal mungkin, ya. Kemudian mengkoordinasikan PPH, proses produk halalnya, ya. Kemudian mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan, ya. A sampai dengan C ini bisa kita pahami bahwa keberadaan penyelia halal itu selalu harus ada selama si pelaku usaha memproduksi produk, ya. Kalau yang poin D, ya, ini mungkin pada saat auditor turun, ya, melakukan pemeriksaan. Ini tidak selamanya, ya, temporer saja. Kemudian tanggung jawabnya apa sebagai penyelia? Nih, menerapkan SJPH, menyusun rencana PPH, ya, menerapkan manajemen risiko, terus sampai dengan menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama si auditor halal itu melakukan pemeriksaan. Ya. Inilah Bapak Ibu semua tugasnya, mohon difahami, ya, mohon diingat, A sampai dengan D, inilah tugas sebagai penyelia halal. Ya. Nah, kalau sudah berada di pelaku usaha, maka BPJPH memiliki objek pengawasan. Salah satu yang diawasi oleh BPJPH adalah, ya, mengawasi keberadaan penyelia halal, ya, di pelaku usaha. Ya. Selesai sudah sebetulnya hal yang sangat penting, ya, mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai penyelia halal. Apa sih itu penyelia halal? Sudah, ya, kita lewati. Nah, kalau pada posisi ekosistem halal secara utuh, ya, di mana posisi penyelia? Ya, bisa kita lihat di sini. Kita lihat inilah ekosistem halal di Indonesia, ya. Dari bawah, pelaku usaha. Nanti dia akan mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH. Kalau jenis produknya dia adalah self declare, ya, maka lembaga yang turun namanya lembaga pendamping PPH. SDM-nya yang turun namanya pendamping PPH. Pendamping PPH ini adalah SDM-nya si lembaga pendamping. Kalau pelaku usaha permohonannya itu maka produknya termasuk yang reguler atau skalanya menengah besar, ya, maka lembaga yang turun namanya lembaga pemeriksa halal. Orangnya yang turun, SDM-nya yang turun namanya auditor halal. Auditor halal ini adalah SDM-nya lembaga pemeriksa halal. Auditor halal ataupun pendamping nanti akan turun, ya, mengecek seluruh permohonan, ya, dokumen permohonan pelaku usaha dia akan cek, ya. Nanti dia akan berhadapan dengan penyelia. Inilah, ya, keberadaan Bapak Ibu semua di dalam ekosistem halal, ya. Jadi ketika auditor turun atau pendamping turun akan berhadapan dengan penyelia. Penyelia halal ini tadi saya katakan dia membackup pelaku usaha, ya. Nah, bedanya adalah kalau untuk yang self declare tadi sudah diberikan keringanan. Penyelia halalnya ini boleh tidak memiliki pelatihan, dan ini pelaku usaha kalau dia muslim boleh maju sebagai penyelia halal kalau untuk yang self declare, ya. Kalau dia non muslim tetap wajib memiliki pegawai yang punya sertifikat pelatihan, ya. Nah, kalau pendamping sama auditor halal sudah turun ke pelaku usaha, ya, menemui penyelia, hasil pemeriksaannya ini terhadap pemeriksaan semua dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha, kalau auditor nanti hasilnya akan dibawa ke Komisi Fatwa MUI. Kalau hasil pendamping ini nanti akan dibawa ke Komite Fatwa untuk difatwakan halal. Hasil fatwa halal akan disampaikan oleh Komisi Fatwa ataupun Komite Fatwa ke BPJPH. Terbitlah sertifikat halal. Sertifikat halal nanti akan disampaikan ke pelaku usaha, ya, untuk bisa di-download, ya. Ini kira-kira. Nah, kalau ada produk impor mau punya sertifikat halal dari BPJPH, dia masuk rumpun yang ini, yang reguler, ya. Data sampai dengan kemarin, ya, ini para pendamping sudah 106.000 sekian, ya. Kemudian lembaga pendamping ini sudah 338, ya.
Ini penyelia 25.050, auditor halal 3.025, ya, LPH sudah 115. Ya. Ini kira-kira ekosistem halal di Indonesia. Ada di luar ini memang ya, ada juga namanya juru sembelih halal. Tapi juru sembelih halal dia beradanya di RPH ya, tempat pemotongan. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan kalau produk impor mau punya sertifikat halal dari BPJPH, dia mengajukannya melalui reguler. Tapi bisa juga produk impor itu dia punya sertifikat halalnya dari sana, negara asal. Ya, negara asalnya. Tapi kalau mau sertifikat yang diterbitkan di negara sana mau diakui oleh BPJPH ketika barang itu masuk, maka si lembaga halal luar negeri, ini maksudnya lembaga sertifikasi halal yang menerbitkan di sana wajib ya melakukan kerjasama terlebih dahulu oleh BPJPH. Ya, harus ada MRA terlebih dahulu. Itu. Sampai dengan hari ini, kemarin ya, capaian produk yang sudah bersertifikat halal sudah mencapai 10.608.245. Slide terakhir. Kalau pelaku usaha sudah punya sertifikat halal, dia punya kewajiban mencantumkan label. Pemahaman mengenai label ini ada dua sebetulnya. Ada logo, ya, ada namanya label halal yang wajib dicantumkan di produk yang ini. Kalau logo ini bukan dicantumkan di produk. Kalau logo ini sebagai bahan media sosialisasi ya, identitas ya, seperti yang sekarang background pelatihan menggunakan logo halal ya. Logo halal itu boleh horizontal ataupun vertikal ya, silakan. Warnanya ditetapkan hanya 3, ungu, hitam, atau putih ya. Nah, yang wajib dicantumkan di produk adalah yang ini. Dari logo dia mendapati tambahan kotak ya, dan nomor sertifikat halal di bawah kalimat halal Indonesia ya. Lihat. Nah, inilah yang wajib dicantumkan di produk. Silahkan pelaku usaha mau memilih yang vertikal atau yang horizontal. Silakan warnanya mau yang ungu, hitam, atau putih. Backgroundnya menyesuaikan kemasan tidak apa-apa ya. Ada beberapa pengecualian boleh tidak mencantumkan label halal pada 4 kondisi. 1, kalau produknya terlalu kecil, boleh tidak mencantumkan label. Atau produk dijual dan dikemas secara langsung, ya, itu juga boleh ya tidak mencantumkan label. Atau produk dijual dalam bentuk curah, boleh tidak mencantumkan. Atau produk yang dijual terbatas. Boleh tidak mencantumkan label bukan berarti menghilangkan kewajiban punya sertifikat. Tetap wajib punya sertifikat, ya. Itu kira-kira ya. Terakhir ini ada sebagai sosialisasi lah ya. Kalau barcode ini ditembak, ini ada bagaimana sih ketentuan untuk cara sertifikasi halal, syaratnya apa bisa dilihat di sini ya. Itu kira-kira Mbak Rahmah pemaparan kurang lebih setengah jam lebih ya terkait regulasi ya. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan satu per satu. Silakan Mbak Rahmah. Baik, terima kasih Pak Madisin Ya. atas pemaparan materinya. Sudah ada yang raise hand nih ya Bapak ya. Bapak Muhammad Sadan Daniel. Pak Daniel ya, silakan Pak Pak Daniel. Daniel, silakan Pak. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Izin Bu, warahmatullahi. Bapak, Iya. saya mau bertanya ini, apakah bisa pelaku usaha reguler merangkap dengan penyelia? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, penyelia bisa menjadi apa? Penyelia itu bisa
berapa bisa, maksudnya bisa mendampingi berapa pelaku usaha? Ada batasnya kah atau tidak? Ya, Ya. oke. Sekian. Sudah? Dua? Ya, dua saja dulu, Pak. Ya, siap. Oke. Langsung saya jawab ya. Bagaimana sih ketentuannya kalau umpama nih Bapak Ibu semua sebagai pelaku usaha reguler bisa tidak sih menjadi penyelia? Nah, tentu ya sangat bisa ya. Kalau umpama Bapak Ibu semua sebagai pelaku usaha reguler katakanlah ya, ini sebagai penyelia sangat bisa karena rumusnya tadi ya, penyelia halal ini memang berada di pelaku usaha. Nah, kalau memang jawabannya adalah bisa, pertanyaan selanjutnya tadi yang kedua, boleh tidak sih saya sudah menjadi penyelia halal di pelaku usaha saya sendiri, kemudian saya akan memegang pelaku usaha lain. Sejauh ini aturannya masih dibolehkan ya Bapak Ibu semua sebagai penyelia halal untuk pelaku usaha di luar Bapak Ibu semua masih dibolehkan ya, belum ada ketentuan larangannya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya yang memang nggak ada, sekalian saya tambahin ya, berapa sih gitu loh yang boleh saya dampingi, berapa pelaku usaha sih, batas kewajarannya ya haruslah gitu loh ya. Kalau saya sih malah menganjurkannya jangan sampai 10 lah. Maka gini kan, Bapak Ibu semua tadi punya 4 tugas loh yang harus ada ya. Kalau memang katakanlah lebih dari 20 lah, emangnya bisa dibagi itu badannya ya, itu loh ya. Ngontrol yang sono, ngontrol sini. Wah, di sono lagi ada produksi, di sini ada produksi, gimana? Itu loh ya. Kecuali memang bisa terbentuk apa ya? Integritas si pelaku usaha dalam memproduksi produk itu sudah terlihat, katakanlah dia tidak pernah neko-neko nih selama katakanlah 10 batch ya produksi, kemudian oh dia selalu konsisten nih, konstan ya, tidak pernah ini. Itu mungkin bisa apa namanya, kedatangan yang mengontrolnya itu bisa jadi berkala saja ya. Itu ya kira-kira jawabannya Pak Daniel. Baik, sudah sangat jelas ya, Pak. Terima kasih, Pak. Berikutnya, Ya, baik, berikutnya Bu Fatihatus Saadah, silakan Ibu. silakan Bu Sada. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, Pak. Tadi kan pertanyaannya apakah pelaku usaha bisa menjadi penyelia halal. Nah, kemudian saya akan menanyakan lagi, apakah pelaku usaha ini bisa menjadi penyelia halal, kemudian menjabat lagi menjadi pendamping halal, Pak? Kebetulan saya itu tahun 2024 itu mengikuti pelatihan pendamping halal. Kemudian saya sebagai pelaku usaha dan sekarang saya juga mengikuti pelatihan untuk penyelia halal, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masa berlaku dari sertifikat halal sendiri sampai saat ini itu sampai berapa lama, Pak? Apakah ada ketentuannya berapa berapa tahunnya ataupun memang sampai ada perubahan bahan? Yang kedua, satu lagi boleh nggak, Pak? Iya, nggak apa-apa. Boleh, Bu. Iya boleh. Nah, untuk pembaharuan sertifikat halal itu ketika yang namanya usaha ini kan selalu melakukan pengembangan ya Pak, pengembangan produk ataupun pengembangan bahan-bahan lain gitu. Nah, untuk proses apa namanya pengajuannya sendiri itu dari awal pengajuan atau memang ada prosedur tertentu untuk pembaharuan sertifikat halal, Pak? Terima Ya, kasih, Pak. baik, ada 3 pertanyaan. Kalau tadi berhenti pada boleh nggak sih saya sebagai penyelia, nah sekarang nambah. Boleh nggak sih Pak saya sebagai pendamping juga gitu loh ya. Pertanyaan juga sering ya terbit ya di dalam pelatihan. Boleh saya katakan ya. Bapak Ibu semua sebagai penyelia kemudian sebagai pendamping itu boleh. Tapi ada tapinya nih ya, ketika sebagai penyelia. Umpama saya sebagai penyelia halal di pelaku usaha A, saya juga sebagai pendamping, maka haram hukumnya tidak boleh Bapak Ibu semua mendampingi pelaku usaha yang pelaku usahanya itu penyelia halalnya adalah ibu. Itu tidak boleh. Ya. Maka ketika itu maka Bapak Ibu sebagai pendamping ya, itu ibu mendampingi pelaku usaha yang ibu bukan sebagai penyelia halalnya.
Itu ya. Kira-kira jawabannya boleh sebagai pendamping selama juga sebagai penyelia selama Bapak Ibu semua bukan sebagai penyelia halal di pelaku usaha yang Ibu dampingi. Atau cross check, cross ya. Ada dua pendamping katakanlah. Kamu dampingin ya tempat pelaku usaha saya ya. Nanti sebaliknya lah. Dua-duanya sudah punya sertifikat pendamping juga, sudah punya sertifikat penyelia di cross, baru itu boleh. Ya. Yang kedua, masa berlaku sertifikat halal. Sudah saya tadi katakan ya, melalui Undang-Undang Cipta Kerja memang sertifikat halal itu berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH. Sudah itu selamanya, selama dia berproduksi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kalau umpama saya ngubah bahan atau proses, terus sertifikat halal gimana? Nah, jadi ketika itu wajib melakukan pembaruan sertifikat halal. Tapi pembaruan sertifikat halal itu tidak mengubah nomor sertifikat halal yang lama. Tetap pakai nomor yang itu. Dan tetap berlaku seumur hidup juga. Itu ya. Nah, berapa sih ya pembiayaan untuk pembaruan sertifikat halal? Memang kami sedang mengajukan ke Kemenkyu untuk tarif pembaruan sertifikat halal ya. Sekaligus juga memang nanti akan diatur ya. Ini masih juga disusun oleh bagian standar dengan deputi sertifikasi ya. Belum tuntas nih. Cukup lama juga nih saya masih tunggu ya. Nanti akan ada tarif untuk pembaruan sertifikat halal. Itu kira-kira jawabannya Bu Saadah ya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Bapak Sidik Sidik. Nugroho, silakan Bapak. Silakan Pak Sidik. Oke, baik Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi batas wajarnya untuk jadi penyelia atau pelaku usaha tadi kan 10 Bapak. Semisal owner kita itu punya pabrik tekstil kain, tapi satunya plastik Bapak. Itu bisa ya Pak ya? Gimana? Ya. Ada satu pelaku usaha. Jadi ada dua produk yang berbeda. Yang pertama itu kain, yang kedua adalah plastik begitu Pak. Ya. Apakah kita bisa jadi penyelia seperti itu? Bisa. Siap. Terus yang kedua, semisal ya ini semoga nggak terjadi. Kalau kita nanti mengundurkan diri atau resign dan posisi penyelia halal itu tidak ada itu, nanti apakah perusahaan apa ya istilahnya tetap harus ada posisi itu untuk apa ya untuk mencari orang baru untuk menggantikannya gitu Pak. Itu aja Bapak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sidik. Yang pertama, kalau seumpama saya pelaku usaha punya produk A, saya ajukan sertifikasi halal. Punya produk yang B, ya, saya ajukan sertifikat halal. Bisakah kalau seumpama saya menggunakan si Fulan sebagai penyelia halal di sini, kemudian penyelia halal sini saya jadikan juga penyelia halal untuk yang produk saya B, boleh, ya, tidak ada larangan, ya, boleh, ya. Kemudian kalau seumpama yang katakanlah dia memegang tadi ya, si Fulan memegang produk A, produk B, ya, kemudian dia di pertengahan jalan katakanlah ya produk ini diganti atau resign dia atau kalau resign apalagi ya resign dua-duanya, maka pelaku usaha wajib ya mengganti penyelia halalnya ya, wajib mengganti penyelia halalnya ya. Kemudian karena kenapa wajib diganti, kalau memang resign maka jangan sampai ketika dicek oleh BPJPH keberadaan penyelia halal kok nggak ada udah orangnya gitu loh ya, harus ya dilakukan permohonan penggantian penyelia. Itu kira-kira Pak Sidik ya, dua pertanyaan tadi. Baik, sudah jelas ya Pak Sidik ya. Lanjut. Mungkin ya lanjut Ibu Dwi Khairin. Silakan Ibu. Silakan Bu Dwi. Pak. Waalaikumsalam. Salam. Jadi saya ada produk PKRT ya Pak, di bidang PKRT-nya, persabunan, cuci piring dan lain-lain. Waktu itu saya pernah ke kantor MUI menanyakan apakah produk PKRT ini wajib untuk sertifikat halal. Terus pihak MUI bilang kalau 2028 baru wajib gitu kan.
Oke, saya sudah mulai edarkan itu untuk Ya. produk PKRT-nya. Ternyata di tengah jalan pihak kepolisian datang ke rumah saya meminta Pihak sertifikat halal. Jadi saya bingung, aduh ini harus gimana gitu. Jadi ah, itu sih Pak, saya minta apa ya istilahnya, saya harus gimana gitu. Memang harus halal ya. Saya ini makanya saya sekarang urus apakah memang saya salah kemarin-kemarin atau gimana Pak? Ya, minta penjelasannya sih. Gitu. Terima ya kasih. siap ya. Baik, itu berarti Bu PKRT itu yang barang gunaan ya. Iya, barang gunaan. Betul. Ya, di sini ketentuannya yang tadi sudah saya ungkap ya. Kalau barang gunaannya nanti ya untuk katakanlah sandang, penutup kepala, aksesoris ya, itu memang ya tahun depan ya. Rata-rata di tahun depan, Bu. Ya, perbekalan rumah tangga ya juga sama PKRT ya. Perbekalan rumah tangga itu tahun depan ya. Kemudian Alkes tipe A, tipe B, tipe C ini berbeda-beda. A 2026 ya, untuk B ini Alkes ya kalau yang ini. Alkes 2029. Nah, rinciannya apa sih? Lihat Bu, nanti coba di 748, KMA 748 ya. Benar, MUI berarti mengatakan harus segera sertifikasi halal. Karena yang 2029 itu adalah Alkes ya. Kalau PKRT itu masuknya adalah 2026. Itu Bu Dwi ya. Maka segera ajukan, lihat rincian mana sih PKRT yang terkena kewajiban ya, ada di KMA 748 ya. Ya, Pak Jazin, silakan. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, kalau misalnya perusahaan atau restoran misalnya buka cabang baru dengan nama yang sama, apakah cabang yang baru tersebut bisa ngurus sertifikat halal yang baru, Pak? Dan yang kedua, saya mencoba kemarin tuh saya belum jadi penyelia, coba-coba. Saya mendaftarkan produk saya yang apa namanya ayam goreng ya. Ternyata begitu saya buka di Si Halal itu diminta untuk mengupload dua ini sertifikat pelatihan dan sertifikat Oh iya, kompetensi, Pak. Nah, padahal di situ syaratnya itu apa ketentuannya dan atau ya, Pak. Jadi Ya. kira-kira gimana? Oke, Yang benar, Pak Jazin, yang ada dua ya? Oke. Ada tiga Ya. sebenarnya, Pak. Tiga. Apalagi Ya, satu lagi? ya, saya ini mengenai self declare sama yang apa namanya reguler, saya belum paham benar bedanya, Pak. Apakah itu cara pengusulannya sama persis atau bagaimana, Pak? Ya. Ya, makasih, Pak. Ya, yang satu, kalau umpama resto ya, katakanlah dia buka cabang, sudah dapat sertifikat halal. Apakah bisa dengan yang baru? Kalau usul saya sih jangan, daripada nanti berubah sertifikat ya, mendingan dia pembaruan ya, pembaruan sertifikat halal. Jadi nomornya tetap sama, diajukan pembaruan, kemudian nanti kan daripada punya yang baru gitu loh, punya sertifikat. Jadi kalau satu owner sih mendingan pembaruan Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi untuk yang ketentuan penyelia halal Bapak ayam goreng. Ya, saya juga bingung. Kalau NIB Bapak itu mikro kecil, reguler, sebetulnya salah satu, enggak dua-duanya. Tapi ini ternyata dua-duanya ya. Iya, Pak, dua-duanya. ini saya belum bisa jawab nih. Kalau ketentuannya kan hanya menengah besar luar negeri yang benar-benar wajib ada dua-duanya. KLB-nya Ya. dua-dua KLB-nya itu masakan lain-lain nih, Pak. Produk lain-lain. Tapi kan nguncinya itu ya, kalau di dalam PP nguncinya skala usaha. Dia skala usaha ngunci penyelia itu. Nanti Pak ya ditanyakan di mana ya, di sistem kali ya, pas materi Pak Nurhan. Pak Nurhan, saya penyelia ya di UMK, kok saya dimintakan dua-duanya sih? NIB-nya nggak menengah kan Pak? Enggak kan? Ya. Setahu saya kan aturan di PP-nya itu penyelia halal yang dikunci tadi yang harus dua-duanya itu hanya menengah besar dan luar negeri. Ya. Itu Pak nanti ditanyakan lagi ya di Pak Ya. Nurhan.
Ya, Yang Pak. terakhir ya, apa sih sebetulnya cara membedakannya apa namanya Self yang declare. ya self declare atau UMK yang reguler? Kalau menurut saya sih selalu ya mengatakan ke peserta gitu loh. Bapak lihat saja di keputusan Kepala BPJPH nomor 146 ya. Kalau rinciannya termasuk di situ ya, tertera di 146 rinciannya, ya maka cukup itulah yang self declare. Kalau selainnya maka terkena yang reguler ya. Rincian 146 ya. Ini saya linknya tuh ya. Saya di chat Zoom. Selama kunciannya begini, selama produk Bapak ada di dalam lampiran keputusan itu, kemudian Bapak memang bukan pabrikan ya, tidak ada pabrik ya, rumahan saja, itu maka self declare. Maka selain itu ya sudah, itu reguler. Itu Pak ya, bisa di-download rinciannya di chat Zoom ini ya. Berikutnya Pak Ferli, silakan Pak. Ferli, silakan Pak Ferli. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Suara saya jelas kan Ibu? Ya, Jelas Pak. jelas. Ya mau dibantu. Saya kan baru pertama kali nih melatih ngikutin pelatihan penyelia halal. Jadi saya belum paham betul semuanya. Tadi saya juga mau nanya itu sih tentang reguler sama self declare. Itu apa maksudnya? Perbedaannya apa? Untuk apa? Nah, semuanya kan dari tadi kan tentang menanyakan tentang produk ya, produk dan bahan semuanya, PU-nya. Ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kasus saya nih kan saya kan dari pergudangan, Pak. Pergudangan sama pengiriman barang. Itu metodenya atau penyelidikannya harus kayak gimana seperti apa? Tolong dibantu dijelaskan, Pak. Ya, baik. Sejauh ini Baik. memang ketentuan untuk apa namanya penyelia memang belum ada ya pembedaan ya pembedaan bagaimana yang untuk jasa bagaimana yang untuk barang ya. Tapi pada prinsipnya ketika nanti ada ketemu materi SJPH ya, saya yakin akan ketemu juga pada posisi bagaimana sih penyelia halal ini mengamankan pada posisi jasa ya, jasa pergudangan katakanlah ya, penyimpanan. Ya. Nah, maka hal-hal apa sih yang harus penyelia apa namanya yang harus penyelia halal ini konsen gitu loh. Kalau tadi terkait produk kan katakanlah ya harus melihat produksinya gitu loh ya. Oh bahannya itu. Nah, ketika sudah end product kemudian ada jasa pergudangan apa sih? Nah, nanti Pak Firly bisa ditanyakan di SJPH ya, materi SJPH ya. Mana sih Bu, Pak, kalau penyelia halal yang konsen untuk penyelia halal yang di pergudangan akan dipelajari nanti di teknisnya. Itu Pak Firly. Baik, Eh, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya, Ibu. ya. Ada lagi Bu Fatihatus Soada, silakan Bu. Jadi ada Yang lain silakan pertanyaan ya Bapak lagi, Ibu. Pak. Ya, silakan. Masih sesi diskusi kita Ibu. Iya, nggak apa-apa. Kaitan dengan penyelia halal, untuk satu penyelia ini kan bisa membawahi beberapa pelaku usaha ya, Pak. Kemudian Mm-mm. kalau dihubungkan dengan MBG, apakah bisa Pak satu penyelia ini dia itu pegang sebagai apa namanya penyelia di MBG dan membawahi beberapa pelaku usaha juga, Pak. Jadi nyabang di MBG iya, kemudian di pelaku usaha iya. Apakah itu diperkenankan, Pak? Sejauh ini memang belum ada larangannya. Itu paling jawaban saya ya. Belum ada larangannya ya. Mungkin Itu mekanisme pelaporan ke BPJPH itu gimana Pak? Pergantian ini. pelaporan Pergantian apa nih? Belum, pergantian belum. penyelia halal. Oh, Penyelia pergantian halal. penyelia. Pergantian, saya belum tahu nih di sistemnya udah dibuka belum sih? Kalau Belum ada Pak. ya belum ada ya. Pergantian. Belum ada.
saya sih nanti mau mengusulkan di yang Ya, pelaporan sekalian tuh, yang pelaporan SJPH kan ada monitoring dan evaluasi kalau tidak salah ya. ya Saya benar. pengen saya pengen nyatunya di situ biar nggak dua kali pelaku usaha. Kan itu ada yang per 6 bulan tuh laporan ya. Mm-mm. Sekaligus saja di situ mau ditempelin. Ya nanti saya coba ngomong juga deh ya. Ketika itu terbentuk yang pelaporan. Ya, mekanisme pergantian penyelia Ya halal gitu pergantian ya. penyelia. Ya. Baik, terima kasih Oke. Pak. Ya. Berikutnya ada lagi dari Pak Sadan Daniel, silakan. Eh, Begini, terkait dengan penyelia halal ini, apa bisa juga sekalian bagaimana aturannya jika dia juga sebagai juru sembeli? Hmm. Oke. Siap. Sama halnya ya Itu saja, Pak. sama halnya ketika pertanyaan tadi penyelia ingin menjadi pendamping plus ditambah lagi ya juru sembeli halal ya. Jauh ini Belum ada. regulasinya belum ada larangan ya, belum ada larangan, tetap bisa ya satu orang itu ya bisa apa namanya posisinya aja benar-benar memegang halal expertnya itu. Saya punya penyelia, saya punya sebagai punya pelatihan pendamping, saya punya pelatihan jurus sembelih halal. Itu masih tidak ada larangan. Yang ada larangannya adalah kalau auditor halal berada pada dua tempat, dua LPH, itu yang tidak boleh. Ya, gitu loh. Atau pendamping dia berada pada dua lembaga, nggak bisa juga. Ya, harus satu lembaga. Itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, Jadi Eh, begini Pak, jadi misalnya RPH atau RPU, jadi misalnya kalau RPH RPU itu eh, dia sebagai juru sembeli, ternyata dia juga boleh sebagai penyelia. saat dalam pengajuan. dalam Pengajuan gitu Pak ya. iya dalam satu RPH ya. Ya, satu RPH RPU itu dia juga sebagai penyelia, dia juga sebagai juru sembeli, itu boleh ya, Pak? Kalau saya sih ini belum ada konflik of interest ya. Karena dua hal yang berbeda, kemudian yang akan melihat ya pada posisi katakanlah saya sebagai penyelia ya atau saya sebagai juru sembelih halal ya. Dua proses yang saya sedang tangani, saya memiliki tugas yang berbeda ya dengan juru sembelih halal. Kemudian yang memeriksa auditor halal ya, yang memeriksa adalah auditor halal. Jadi tidak ada konflik kalau menurut saya. Itu berada dalam satu tempat sekalipun. Karena bukan yang diperiksa. Tuh. Sama-sama dua-duanya ini yang diperiksa, yang dilihat oleh auditor. Katakanlah si penyelia kan nggak bisa juga mengaudit juru sembelih halal, ya. Makanya ketika dua 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 apa ya identitas ini berada dalam satu juleha dan penyelia halal berada dalam RPH sih saya masih firm gitu loh ya. Ini tidak konflik. Ya. Ya, Pak, terima kasih banyak. Oke. Ya, Ibu Sadah, ada lagi silakan. Selalu Yang ada lain bagaimana pertanyaan. ini Bapak Ibu? Yang Boleh lain? yang lain dulu. Ada yang lain? Kalau nggak ada, Pak Fajar, lanjut Pak lagi. Fajar silakan Pak Fajar Purnomo. Pak Fajar dulu. Baik, selamat siang Pak. Siang, ya Pak Fajar. Dari tadi kan kita bahas soal produk, kemudian jasa ya. Aku bagian PKRT Pak. Jadi beberapa kompetitor tuh udah punya sertif halal di kemasannya, sementara aturannya baru mau mulai di 2026. Iya. Nah, khususnya produk-produk seperti kayak hand wash, kemudian sampo untuk mobil, kemudian auto care gitu Pak. Itu jadi mereka punya sertif sementara aturannya baru mau diterbitkan Oktober tahun depan. Ini mohon dijelaskan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, izin Pak. Yang dimaksud waktu kewajiban sertifikasi halal itu ya
bagaimana sih kalau sebelum waktunya ini kan sampai dengan 2026. Sebelum 2026 ini datang, apakah boleh? Ya boleh, gitu loh. Ya, karena rentangnya itu sejak 2021 sampai dengan 2026, ya, gitu. Boleh, Pak, walaupun sebelum 2026 ajukan, ya. Itu kira-kira. Ya, terima kasih. Pak Sofwan, silakan Pak Sofwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, jadi Akan buat emosi lanjut. Iya, Pak. mohon dijelaskan lebih jelas lagi tentang ini Pak, LPH tadi. Bahwa LPH itu sebetulnya apa sih? Ya. Terus kemudian sejauh mana dia bisa bergerak. Terus kemudian masalah sertifikat halal. Sertifikat halal di situ ada unsur pembayaran. Pembayaran itu pengenaannya ada aturan yang baku, enggak gitu. Terus yang ketiga, mohon dijelaskan juga tentang barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan. Ini sebetulnya terkait dengan bahwa kami punya usaha jasa pembuatan jasa konveksi misalnya. Yang di situ kan sebetulnya ya tidak mungkin ada yang tidak halal. Mungkin kalau kain kan kainnya itu apakah kainnya halal? Nah, mungkin diproduksi kainnya kan gitu. Apakah itu juga perlu sertifikat halal? Terima kasih Pak. Baik. Mbak Rahma tadi agak terputus nih. Oh iya Pak. Saya nge-like nih. Pertanyaan tadi. Ya, saya ulangi lagi. Tentang LPH, Pak. LPH tolong dijelaskan lagi gitu. Terus kemudian tentang barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan. Ini tolong juga dijelaskan kembali. Karena halal. Ya. Karena ini terkait dengan usaha kami itu dari konveksi misalnya. Konveksi itu kan seharusnya yang dinyatakan halal atau tidak, itu kan mungkin di produknya, di kainnya. Tapi kami kan jasanya. Nah, itu. Terus yang berikutnya tentang pembayaran. Pembayaran untuk sertifikat halal. Itu aturan bakunya seperti apa? Besarannya dan lain-lainnya. Terima kasih, Pak. Ya, baik ya. Kurang lebih paling saya bisa menjelaskan ya. Memang benar yang terkena adalah bahannya ya. Bahannya pasti akan katakanlah Bapak membuat satu barang lah permohonan sertifikasi halal, kemudian karena kalau Bapak produknya sudah termasuk di 748, Oh, Pak Madisin terlempar kembali, Bapak Ibu. Tunggu ya. Oke, kalau umpama Bapak ya katakanlah membuat satu produk ya, kalau ini rinciannya memang sudah ada di 748 tetap terkena ya. Sekalipun nanti katakanlah ketika menginput bahan-bahannya ya pasti memang dimintakan ya sertifikat halalnya ya bahan-bahannya. Tetap dia terkena kewajiban. Bagaimana sih rincian harga ya untuk permohonan sertifikasi halal
di sini ada, tunggu sebentar nanti saya upload. Dua, dua, dua. Tunggu, saya lagi upload dulu. Wih, like-nya. Intinya gini ya, di saya post tunggu Mbak, Mbak Rahma agak lama. Ya, Pak. Untuk LPH tadi, Pak. LPH. Ya, Pak, apa tadi? Lupa saya. Nah, Pak Sofwan. tunggu yang tarif ya, rinciannya ada di saya post ya nanti. Jadi kalau Bapak itu jenisnya adalah mikro kecil, maka 350 unit cost-nya ya. Kalau umpama barangnya itu hanya sampai rentang produknya itu ya, hanya sampai dengan 50, maka kenanya itu 350 kali 2 ya. Itu baru biaya untuk penetapan kehalalan produk dan untuk ke BPJPH. Nah, selainnya, maaf, biaya termasuk biaya pemeriksaan, maaf, termasuk biaya pemeriksaan ada di situ ya. Kalau yang menengah besar itu agak berbeda ya, rinciannya ada di situ ya. Jadi caranya itu dia nanti intinya unit cost dikali mendesnya ya. Nanti kelihatan. Kalau untuk yang LPH, apa tadi Mbak Rahma? Apa? Peran dan fungsi ya Pak ya? Peran dan fungsi LPH Pak. Belum Peran dan mengerti, belum mengerti apa itu LPH. Gitu. Oh iya, jadi gini ya, kalau umpama saya pelaku usaha, ya, saya mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH. Saya input semua bahan-bahan saya, ya, saya input semua cara proses produk saya, cara prosesnya bagaimana, ya, saya input semua permohonan, kemudian ini memang harus diperiksa, ya, oleh LPH. Kalau memang reguler itu oleh LPH. Nah, ketika permohonan Bapak sudah sampaikan ke BPJPH, BPJPH mendorong semua permohonan itu ke LPH. Ya, ke LPH nanti LPH menghitung kebutuhan biaya pemeriksaannya. Ya, kebutuhan biaya pemeriksaan tadi ya nanti dilihat di keputusan yang saya upload barusan. Kalau Bapak itu memang jenis produknya apa, ya, kemudian dia jumlah produknya berapa, ya, maka unit cost tadi ini, harga ini dikali Mendes, ya, jumlah hari nanti ya, jumlah hari pemeriksaan, ya. Nah, kalau LPH sudah menghitung kebutuhan biaya pemeriksaan, kemudian nanti akan disampaikan ke BPJPH terbit invoice. Ya, invoice-nya terbit, barulah dibayarkan oleh pelaku usaha. Kalau pelaku usaha sudah bayar, baru si LPH turun melakukan pemeriksaan. Itu ya, kira-kira posisi LPH itu memang melakukan pemeriksaan dan pengujian ya, atas semua permohonan, dokumen permohonan yang sudah diajukan. Baik, begitu ya Pak Sofwan ya. Berikutnya Bu Yulida, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Bu Yuli. Ini saya mau menanyakan ya, untuk konfirmasi aja. Untuk penentuan skala usaha itu kan dilihatnya dari NIP nggih Bapak nggih. NIP Ya. itu bisa kita lihat dari OSS. Benar begitu nggih? Ya.
Nah, untuk penentuan skala mikro dan menengah itu kan terlihat di NIB-nya. Nah, kemarin itu waktu saya mengikuti sosialisasi dari Dinkes, kebetulan baru bulan kemarin itu ada informasi bahwasanya untuk rata-rata pelaku usaha itu seperti kayak pedagang di pinggir jalan kayak gitu itu masuknya ke menengah. Ada pembaruan seperti itu. Karena kan itu nanti kan ada perbedaan dari yang berkas yang diupload itu ya Pak ya. Nah, itu memang seperti itu atau gimana gitu Pak? Karena ada pembaruan dari OSS-nya seperti itu. Jadi kayak merubah skala usahanya itu secara otomatis dari sistemnya. Seperti itu. Untuk yang kedua, ini kan kebetulan owner ini usaha di bidang makanan dan minuman gitu Pak nggih, atau kafe. Nah, ini beliau memiliki beberapa outlet, tapi dengan menu yang berbeda. Nah, itu nanti apakah nomor halalnya ini, sertifikat halalnya ini berbeda atau gimana? Dan kebetulan itu ada beberapa produk yang sama di outlet tersebut, tapi kebanyakan produk yang berbeda. Itu nanti pembaruan atau gimana Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik ya, makasih Bu Yuli. Yang pertama ini saya baru tahu, mana mungkin dari mikro kemudian diubah otomatis ke menengah. Iya Bapak, Saya kemarin gitu. belum tahu update-nya nih. Mungkin nanti ditanyakan di bagian pas si halal ya, Oke, materi siap. si halal bisa ditanyakan. Tapi pada prinsipnya ya, iya sih pedagang pinggiran katakanlah ya, kemudian harus menengah. Kalau menengah kan resikonya dia untuk pendaftaran saja 5 juta ya, berat pasti ya, nggak mungkin nih. Tapi nanti kalau umpama pas ada rapat ya, saya akan tanyakan nih, masa sih diubah otomatis, wih berat ini ya, itu ya. Kemudian yang tadi permohonan, kalau umpama saya pelaku usaha kemudian saya buka cabang ya, sebaiknya memang pembaruan sertifikat ya, menurut saya pembaruan sertifikat tanpa mengubah nomor sertifikat yang lama ya. Bagaimana kalau umpama saya nggak tetap mau terbit sertifikat halal, memang tidak ada ya, sistem tidak mengunci juga gitu loh ya, tapi rata-rata daripada dapat nomor sertifikat yang baru, tapi rata-rata pelaku usaha dia melakukan pembaruan sertifikat halal biar nggak ngubah gitu loh ya. Itu Bu ya, sistem tidak mengunci. Terima kasih. Iya. Berikutnya Bu Cahya, silakan. Silakan Bu Cahya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, kemarin ada bukan kasus sih. Jadi pada saat kita lagi mendaftarkan halal, kemudian penyelianya mengundurkan diri Pak. Jadi pada saat audit belum ada penggantinya ya Pak. Gitu. Nah, kan sebenarnya secara ini memang harusnya karena kita pas waktu mendaftarkan kita punya gitu. Apakah boleh bila terjadi kejadian itu kita minta si penyeliannya, kalau sebenarnya kalau baik-baik sih pasti mereka hadir ya, tapi biasanya sibukan di pekerjaan yang sesudahnya gitu. Nah, apakah boleh dia memberikan apa kayak surat ya, maksudnya bahwa dia sebenarnya sudah mengaudit sebelum, kan kita pas waktu submit itu masih ada waktu untuk BPJPH atau lembaga yang akan mengauditnya ya Pak ya gitu. Apakah boleh dengan surat bahwa mengundurkan diri, namun pada saat penyampaian dia sudah melakukan melakukan pekerjaannya sebagai penyelidik halal di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kan sama mungkin kayak tadi kasusnya ibu yang sebelumnya, waktu kita daftar halal pertama kan masih hanya perlu sertifikat halal. Nah kemudian sekarang diminta surat kompetensi seperti apa namanya personelnya ini. Apakah boleh hanya ikut kompetensi aja? Apakah ada pilihannya di
Halal Institute ini atau harus ulangi lagi dari awal? Seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, ya, Waalaikumsalam. Satu tadi apakah boleh? Aduh, ini kebijakan di auditornya ya. Karena begini, kalau umpama tadi ada 4 tugas. A, B, C, dia sudah. Ya, dia sudah melalui mengkoordinasikan PPH, ya, bahkan tindakan perbaikan sudah, mengkoordinasikan sudah, mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Ini kan yang tidak dapat akhirnya, ya. Saya sih lebih pada iya Bu harus mengganti penyelia halalnya dulu, baru dia turun. Walaupun tadi ya katakanlah tugasnya itu sudah dilalui ya, tapi ketika mau berhadapan, mau mempertanggungjawabkan A sampai dengan C yang sudah dilakukan oleh penyelia halal yang A, ya, maka untuk bisa ditanyakan oleh auditor kan harus ada orang yang barunya, ya. Itu Bu tetap ya, itu harus boleh jadi si auditor halal nggak mau ya, karena tidak ada penyelia halalnya. Karena itu pakem Bu, ya harus ada Bu penyelia halalnya. Itu loh. Kemudian yang kedua tadi, aduh lupa ingat tadi nih saya. Yang kedua Hanya sudah punya pernah terjawab tadi sebetulnya. sertifikasi. Apa Bu tadi? Cuma Oh punya iya, ini hanya punya ini yang sertifikasi saya terus belum masuk kemudian diminta. Ya. karena secara ketentuan di dalam PP ya itu memang kalau UMK itu salah satunya, enggak dua-duanya. Kalau dimintakan, dasarnya enggak ada dasar hukumnya. Masa dikunci ya? Biasanya gini Pak, pada saat kita masukin data produk, kan banyak Pak. Nah, itu suka ditambah minta kompetensi. Itu sih. Ampun dah. Nah, waktunya itu yang mungkin ya itu kan pelatihan halal ini nggak setiap Iya. hari ada ya Pak ya. Jadi kita harus nunggu dulu. Nah, makanya itu sedikit menghambat. Pertanyaan sih apakah boleh kompetensi aja atau memang harus dari awal sertifikat ikutan pelatihan dan kompetensi atau memang ya kalau gitu kan kalau sebagai perusahaan ya mending daftarin satu lagi aja ya Pak untuk menggantikan untuk sebagai partner itu sih Pak. Boleh. Cuman gini, tadi yang menanyakan yang meminta itu siapa sih? Auditornya. Ya, jadi di WhatsApp gitu kitanya minta Lihat tadi kompetensi ya, halal. kalau umpama ada yang menanyakan tadi juga ada yang menanyakan itu ya. Kalau umpama ya ada yang dia statusnya adalah UMK, kemudian minta dua-duanya ya. Ini di dalam pasal 64 PP-nya. Pasal 64 PP 42 sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi ini adalah untuk pelaku usaha mikro kecil ya. Memang kalau untuk UMK boleh salah satunya, boleh dua-duanya. BPJPH belum mengeluarkan sih ya. Kalau kriteria mana sih yang harus dua-duanya ya, memang belum. Masih salah satu. Atau dua-duanya memang dibolehkan. Tapi saya memang seingat saya belum belum dikeluarkan kriteria UMK mana sih yang harus dua-duanya. Ini belum. Gitu ya. Pak, mungkin Itu. bisa saya Pak ya. Ini Ya. apakah mungkin terkait dengan perubahan risiko usaha? Karena memang ada perubahan. Kalau sebelumnya itu usaha makanan itu masuk ringan sedang. Tapi sekarang dirubah menjadi tinggi, Pak. Sedang tinggi gitu loh. Ringan. Tapi ada juga resiko yang UMK yang resikonya masih tidak tinggi, ada juga ya? Atau semuanya diubah ke tinggi? Resikonya. Kalau memang ada perbedaan ya, katakanlah ada UMK yang resikonya tuh ada yang mengalami perubahan, ada yang tidak, itu bisa saya diskusikan nanti. Inilah kira-kira
kriteria UMK yang yang harus memiliki dua-duanya, gitu loh. Ya. Iya. Kalau selama itu memang kalau diubah semuanya ke tinggi, ya, di mana aturannya ya di USS ya? Iya, OS-nya udah minta dua-duanya, Pak. Minta sertifikat pelatihan dan sertifikat halal. Oke Pak, yang ini intinya saya konsen nih ya. Saya coba nanti diskusikan ke bagian di sertifikasi halal dengan Pak Nurhan juga nih. Apa Coba lihat di betul? aplikasinya, Pak. Heeh. Makanan. Oke, Ya, siap ya Pak. Nanti saya konsen nih ya. Eh, Makanan ya. harus segera dibuat. Mana UMK yang harus punya dua-duanya? Kalau sudah ada pemisahan tadi ya, kriteria tadi, saya bisa katakan nanti nih yang kapan UMK yang dan kapan yang atau, ya. Tapi Siap. biasanya Pak, mungkin saya tambahkan Pak. Tapi biasanya di sistem itu memang kalau misalnya mikro kecil itu memang apa ada gitu sertifikat pelatihan yang harus dimintakan untuk diupload, tapi tidak harus diupload Pak. Kalau untuk yang NIB-nya kecil gitu Pak ya, jadi memang Ya. harus sertifikatnya memang pelatihan saja, sertifikat penyelia saja gitu. Oke. Kalau kita upload juga sebenarnya nggak masalah Pak. Saya pernah begitu, tapi maksudnya nanti sama tim verifikatornya akan diabaikan saja. Tapi kalau memang itu kalau memang mikro gitu. Tapi kalau memang sudah di atas itu, misalnya skala menengah dan besar, pasti itu akan aktif. Kalau tidak kita upload, otomatis tim verifikatornya akan memintakan, akan tidak berhasil diupload gitu Pak, karena belum mengupload sertifikat apa namanya uji komnya gitu, sertifikat. Kan? Ketika kompetensi tadi gitu. kalimatnya diabaikan, kemudian auditor meminta dua-duanya, ini yang sedang Ya. blunder. Nah, Lah, di kok jadi lapangan minta itu Pak. dua-duanya? Iya, di Itu di lapangannya kok lapangan, gitu. bukan di sistem. Kalau sistem enggak. Iya, karena BPJPH belum meminta mana sih kriteria UMK yang harus dua-duanya, mana yang atau ya hanya satu saja, yang hanya pelatihan saja ini belum. Oke, nanti saya coba tanyakan lah, ya kalau memang ada kriteria yang bisa dibangun sih, saya akan patenkan. Ya, baik. Ya Pak, baru kejadian bulan lalu Pak yang diminta kompetensi. Maksudnya pas waktu kita ngupload terus dia minta di WhatsApp minta sertifikat kompetensi. Itu Oke, cuman sama-sama karena masih memang ada, masukan. alhamdulillah. Tapi kalau belum, apakah boleh hanya ujian kompetensi di dalam halal institut ini atau seperti apa? Itu sih pertanyaannya. Bisa ya, Mbak Rahma ya, kalau umpama sudah sertifikat pelatihan kemudian mau Uji kom. dia mau hanya ikut sertifikat Setkom saja, Ya, bisa kok kalau nggak salah. bisa Pak. Bisa. Ya, cuman tadi ya, kalau ada auditor yang ada yang minta, apa Pak dasarnya kalau memang minta dua-duanya, BPJPH ini belum membuat kriteria gitu loh. Benar Pak. Nah, mudah-mudahan nanti auditornya kasih masukan ke BPJPH gitu loh. Bisa jadi dia yang lapangan ya bisa mengetahui membantu BPJPH untuk membuat kebijakan itu ya. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin demikian ya Ibu. Maaf, Bu Cahaya tadi ya. Berikutnya Bu Anissa, silakan. Izin bertanya, Pak, Iya, Bu Anissa. terkait pembiayaan sertifikasi halal tadi. Untuk mengetahui estimasi biaya sertifikasi sejak awal itu bagaimana, Pak? Apakah Iya. ada kisaran biaya yang dapat kita sampaikan ke pelaku usaha sebelum mereka mengajukan permohonan? Takutnya kan setelah invoice terbit, mungkin mereka Ya, untuk sebagai kaget. pembanding. Iya, gitu, Pak. Oke, sebentar. Kalau tadi di link web nggak kena, ini coba saya buka. Kelihatan ya. Kalau umpama pelaku usahanya mikro dan kecil, berapa sih estimasi biayanya? Tunggu sebentar. Ini ya.
Satu, biaya untuk yang penetapan sidang fatwa dan ke BLU BPJPH. Kalau UMK ini dikenakan 300.000 ya. Ini baru yang rincian pertama ya. 300.000 ini adalah untuk fatwa dan ke BPJPH. Kalau jenis pelaku usahanya menengah ya ini adalah 5 juta. Kalau usaha besar dan luar negeri ini 12.500.000. Ini adalah jenis yang pasti invoice yang pertama tuh ya untuk pendaftaran namanya ya. Kemudian berapa biaya pemeriksaannya? Kalau umpama UMK ya, maka UMK kemudian produknya hanya kisaran jumlahnya 0 sampai dengan 50, maka ketemunya 2 Mendes. Harga ini 350 dikali 2 ya, maka ketemu 700 ya. Nah, kalau produknya itu 51 sampai dengan 100, maka 3 kali 350 ya. Plus tadi yang di atas 300 ya. Jadi ini sudah ketemu katakanlah yang normal lah 50 saja ya. Ini 750 plus 300 sudah 1 juta. Kalau untuk yang menengah besar ini ya, kita lihat jenis produknya ya. Kalau susu dan analognya, lemak, minyak ya. Ini kalau UMK rata-rata sama semua ya. Kalau untuk yang menengah besar berbeda-beda nih. Ya nanti kelihatan berbeda-beda ya. Nah, setelah pembiayaan pemeriksaan ini, mana lagi yang akan terkena biaya? Jadi biaya pemeriksaan tadi ya katakanlah untuk yang UMK ya 300 plus 700 ya 350 kali 2 jadi 1 juta ya 700 plus 300. Kemudian ditambah lagi biaya untuk operasional LPH ya. Kalau mikro kecil maka ditambah 480.000 ya. 480.000 1.480.000. Kemudian pembiayaannya lagi adalah untuk transport si auditor turun 170.000 dan uang harian si auditor ya. Inilah kira-kira rincian yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha ya. Jadi ketika nanti si LPH mengkonstruksikan biaya, kemudian terbit invoice, maka sebagai pembanding keputusan inilah yang dilihat ya. Itu kira-kira Bu Anissa ya. Ini nanti saya akan share. Ya. Tadi sebetulnya udah di-share di link Zoom. Sudah, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Baik, mungkin sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu kita. Masih ada. Tadi Bu Sadah mau bertanya lagi, silakan Ibu. Nah, tadi Bu Sadah. Oh iya Ibu. Ya. Kaitan dengan penyelia halal Pak, kalau seandainya pada saat pengajuan itu kan ada melampirkan sertifikat dan uji kompetensi penyelia halal. Kemudian ketika sertifikat sudah terbit dan ada perubahan penyelia halal, itu prosedurnya seperti apa Pak? Apakah Iya. memang harus melakukan pembaharuan di sertifikat halal sebelumnya atau memang itu cuma sebagai pengajuan saja, tidak masuk ke dalam dokumen yang ada di sertifikat halal, Pak? Ini yang tadi juga Mbak Rahma sampaikan ya. Sebetulnya saya sih inginnya agar kalau memang ternyata belum ada probis ya untuk perubahan penyelia, saya mau mengusulkan nanti ya di akunnya pelaku usaha pas pelaporan per 6 bulanan. Saya nanti akan minta deh ya, saya coba untuk memasukkan jangan sampai berbeda gitu loh. Jadi satu aja di situ ya di pelaporan per 6 bulanan ya terkait ada perubahan bahan atau tidak itu dilaporkan plus juga di situ kalau umpama ada perubahan penyelia saya mau masukkan ke situ aja sekalian biar tidak menyusahkan pelaku usaha ya. Kalau Banyak link gitu loh kalau banyak link bingung kalau komunikasi dua arah bisa nggak Pak?
Iya, kalau umpama belum ada nih, bagaimana? Kalau belum ada, ajukan secara tertulis dulu deh ke BPJPH. Biarkan nanti jadi dispo yang akan mengeksekusi itu melalui pergantian. Ya, nah gitu aja. Kalau dua arah tadi gimana maksudnya? Kalau dibuka komunikasi dua arah gitu Pak antara pelaku usaha yang mensubmit pengajuan dengan tim verifikator Pak. Karena kadang banyak yang missing juga di situ Pak. Misalnya Gimana? salah satunya itu ya, komunikasi dua arah gitu Pak. Hmm. Misalnya SHLN gitu Pak. SHLN ini kalau sudah MRA itu kan nggak perlu ada dokumen lain seperti COA misalnya gitu Pak. Atau Ya, alur proses dan sebagainya itu kan tidak perlu. Nah ini bagaimana? Sementara tim verifikator nanti ada yang bertanya, ini dilengkapi 3 dokumen ini wajib kayak gitu. Karena kan sudah MRA gitu Pak. Nah maksudnya bisa dibukakan dua arah, iya. komunikasi dua arah antara tim verifikator dengan yang mensubmit gitu Pak. Apa bentuknya gimana gitu Pak ya? Iya, iya, bisa begitu. Atau saya sih lebih firmnya itu mengajukan, pelaku usaha mengajukan ke BPJPH, saya bersama ini memohon pergantian penyelia halal yang disebabkan dia mengundurkan diri. Penyelia halal ini menjadi si Fulan, ya, dengan sertifikat pelatihannya dan ini. Udah gitu aja, nanti pasti Oh ya, disposisinya baik. langsung eksekusi, karena di sistemnya belum ada. Ya, siap. Nah, Oke, untuk proses pengajuannya sendiri, Pak, itu komunikasikannya ke mana ya, Pak? bisa nanti ke, kalau ada di web BPJPH yang tadi saya linkkan ya, ke bagian ini aja, ke bagian layanan ya, Layanan, Pak. Ya. bagian layanan. Ada Bu nomor WA yang ada di webnya BPJPH ya. Jadi kalau untuk mau mengupdate ya atau ada informasi apa ini agar bisa sering dibuka webnya BPJPH ya. Eh, dulu sebentar. Saya taruh di link Zoom situ ya. Di situ kalau tidak salah nanti di informasi publik ya ada untuk yang layanan. Tapi tidak akan mempengaruhi terhadap sertifikat halal yang sudah terbit, Pak, itu. Enggak. Tidak. Selama yang diganti itu memang sudah penyelia, dia sudah punya sertifikat pelatihan, enggak mempengaruhi. Ya, yang jelas database nanti akan diubah. Baik. Oh, ada lagi nih Pak, satu orang. Silakan. Ibu Alivia, silakan. 2 ya. Ya, izin bertanya Pak. Yang pertama, jika pelaku usaha punya 2 kategori produk, yaitu kosmetik dan PKRT, Iya. maka pengajuannya itu apakah bisa bersamaan atau terpisah? Iya. Jadi nanti nomor sertifnya apakah 1 atau 2 begitu. Lalu Oke. yang kedua, bila NIB-nya itu PMA dengan kategori menengah rendah, maka nanti tarif biayanya itu masuk ke kategori menengah atau yang berasal dari luar negeri. Itu. Terima kasih. Ya, baik. 2 pertanyaan, satu mengenai jenis tadi ya, jenis sertifikat halal ya. Kalau bagi saya itu namanya ke situ. Kalau umpama ibu punya produk PKRT, kemudian ada juga produk yang lain ya selain PKRT, maka ketentuannya memang sertifikat halal yang diterbitkan itu berdasarkan jenis produk. Maka kasus tadi ibu ya pertanyaannya adalah dia terkena 2 permohonan sertifikat halal karena pada jenis produk yang berbeda ya, terkena 2. Kemudian yang kedua tadi kalau umpama NIB-nya itu memang yang menengah, intinya udah skalanya menengah, maka biaya pasti akan terkenanya yang skala menengah. Ya, gitu. Basis tarifnya pasti ya berdasarkan NIB. NIB kalau dia menengah ya, memang tidak ada pengkategorian menengah rendah, menengah tinggi, memang tidak ada ya di keputusan BPJPH-nya. Menengah pasti kena tarifnya menengah. Itu. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi ya Lanjut. Pak ya. Iya, Pak Fajar, silakan. silakan.
Baik Pak, melanjutkan tadi Pak, Ibu yang Ah, barusan tanya juga Pak. Karena saya mm-mm, produknya PKRT ya Pak ya. mm-mm, Ini diskusi aja Pak ya. Kita ya. diskusi. Aku ditawarin pihak ketiga dari MUI itu 15 juta Pak untuk nerbitin halal ini Pak. Nah, terus kemudian kita coba ke MUI-nya, apa namanya, kita cari informasi apa ya. Akhirnya endingnya saya diminta akad itu 8 juta, 8.390.000-an Pak. Sementara PKRT ini, lagi-lagi Pak, saya kritisnya aturannya belum main, tapi saya udah ditagih begini Pak, gitu sih Pak. Hmm, Terima kasih Pak. ya, kalau bicara mengenai tadi ya, kalau kasus ini PKRT, aturannya belum ada, tapi kan kalau di dalam permohonan sertifikasi halal tadi katakanlah tarif ya, bicara tarifnya kan udah ada, sudah kelihatan. Menurut saya sih nggak ada yang case ya. Saya pelaku PKRT mengajukan permohonan sertifikasi halal sebelum ya jatuh 2026 sebetulnya tidak masalah, tidak apa-apa. Menurut saya sih sebaiknya ya ajukan. Nah, kalaupun tadi ya katakanlah penyelia halal kemudian seperti seolah dia 15 juta, 8 juta tadi ya. Kan biaya sertifikasi halal kan yang menerbitkan invoice BPJPH. BPJPH menerbitkan invoice itu berdasarkan perhitungannya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, ketika menghitung dokumen permohonan pelaku usaha. Ya, menurut saya tetap rincian tarif itu yang sah ya, yang dari BPJPH. Ya, itu. Kalaupun ada katakanlah di luar itu, sebetulnya saya sih khawatir ya, khawatir ada temuan ya. Kecuali memang tadi akad ke pelaku usahanya memang itu adalah kayak untuk menggaji penyelia lah katakanlah itu sih memang di luar ya, di luar invoice kayak gitu. Ada Baik, ada dua sih Pak. Hmm. Ada biaya sertifikasi halalnya 3.500.000-an, biaya layanan Hmm. tambahan LPH LP POM-nya 4 juta genap. Itu Kemudian yang plus EPN sering total 8,39. itu yang sering ya yang dikeluhkan oleh pelaku usaha ya, sehingga ya memang ya akad layanan bagaimana ketika si penerima layanan itu memang oke, katakanlah ya, susah juga memang masuknya ya. Tapi bagi kami di BPJPH ya, jangan kalau bisa sih jangan ada tarif di luar tarif ya. Tarif tambahan itu sebetulnya kalau konstruksinya itu nggak ada ya di BPJPH. Itu yang selalu blunder kan, selalu blunder di publik ya, seolah-olah biaya sertifikasi halal mahal. Padahal tadi barusan udah tertera 3,5 juta ya untuk yang ke perluan sertifikasi halal murni. Justru yang besar adalah di biaya tambahannya. Ya. Itu kira-kira kalau saya sih Ya, yang sah sajalah, yang jadi gimana sesuai. Pak baiknya? Makanya kan namanya Hmm. pelaku maupun kita sebagai karyawan pasti pengennya yang murah lah, intinya kan gitu Pak. Iya, Jadi betul. yang mana Yang nih tiga Pak? juta setengah, yang tiga Kita juta setengah fair-fairan aja. tadi. Nah, Kalau saya sih biar nggak blunder di publik ya, sesuai yang sudah ditetapkan oleh BPJPH saja. baik. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali yang belum absen, silakan absen karena waktu kita akan berakhir ya. Nanti absennya otomatis berakhir. Bagi yang ingin berdiskusi lagi, ada lagi silakan Bapak Ibu yang ingin Pak, kalau misalnya tanya. ditambah biaya tarifnya, tarif jasa gimana? Pak Casin, Enggak, Pak. silakan. Iya, BPJPH tidak menetapkan biaya jasa ya, tidak ada. Tidak ngatur. Kita tutup ya, karena memang sebetulnya jasa yang tadi itu sebetulnya kan adalah kebutuhan pemeriksaan
jasa pemeriksaan dan pengujian kehalalan. Yang tadi yang sudah saya ungkap itu yang biaya 350, kemudian kalau menengah besar yang 6 juta, 350 kali 2 ya, atau 6 juta itu kali 2 kalau menengah besar, itu sebetulnya sudah jasa pemeriksaan. Kalau menurut saya itu jasa pemeriksaan sudah kena di situ. Oke, baik. Iya, pemerintah menetapkan lebih dari itu nggak berani. Nggak. Oke, Mbak. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada lagi, akan kita tutup saja diskusi untuk materi pertama ini ya. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Ada lagi? Ada? Eh, Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terakhir mungkin Pak ada closing statement-nya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu semua sudah mengikuti sesi kita pertama kali ini mengenai pemahaman mengenai regulasi. Ada satu hal yang belum saya utarakan. Kalau memang nanti Bapak Ibu semua sudah menjadi penyelia halal, kemudian jaga dua hal ya, ada delik pidana, apalagi yang memegang lebih dari satu pelaku usaha ya. Delik pidana di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu ya ada bunyi pasal itu begini. Siapapun orang yang tidak menjaga formula kerahasiaan pelaku usaha, formula ya, kerahasiaan formula itu kita bisa kena delik pidana. Nah, hindari itu. Yang kedua, edukasi pelaku usaha yang sudah Bapak Ibu dampingi sebagai penyelia, kalau sudah punya sertifikat halal, jaga kehalalannya. Karena ada pidana juga untuk pelaku usaha. Pelaku usaha yang sudah dapat sertifikat halal kemudian dia tidak menjaga kehalalannya, dia juga bisa kena pidana. Yang terakhir, jaga nama baik yang telah melahirkan Bapak Ibu semua sebagai penyelia. Ya, jaga halal institut. Karena kalau ada viral, ke bawah-bawah juga khawatirnya. Ya, itu ya statement akhir dari saya. Mbak Rahma, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Sama-sama. Pamit ya, Bapak sudah Ibu.